channel Kimipedia. Nah, pembahasan kali ini masih melanjutkan video yang sebelumnya ya, membahas tentang soal kimia UTBK tahun 2016. Nah, soalnya adalah analisis terhadap suatu senyawa menghasilkan rumus empiris Na2CO3. Jika satu mol senyawa ini mempunyai massa 134 gram, berarti Na2CO3-nya 134 gram ya. Dan bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka jumlah atom karbon dalam 0,1 mol senyawa ini adalah, nah berarti kita cari dulu massa karbonnya dalam senyawa Na2CO3 tapi dalam 0,1 mol. Nah, berarti kalau 0,1 mol berapa nih? Nah, berarti kan kalau 1 mol 134 gram. Berarti ini kalau 1 mol bentar. Kalau 1 mol Na2CO2 itu menghasilkan 134 gram. Nah, berarti kalau 0,1 mol Na2CO3 dia menghasilkan berapa gram? Nah, ya 13,4 gram. Nah, sekarang kita cari massa C dalam NaCO2. Nah, berarti kan jumlah atom C-nya itu 1, kemudian AR-nya 12 dibagi dengan MR si NaCO2. Nah, ada berapa nih? Ada 67 ya. 67. Na-nya 23 ditambah C-nya 12 dikali O-nya ada 2, 32, 67. Nah, dikali dengan massa NaCO2 yang 13,4 gram. Kenapa 13,4 gram? Karena pengennya adalah dalam 0,1 mol. Berarti 13,4, sehingga nilainya adalah 12 kali 13,4 dibagi 67. Nah, berarti nanti nilainya adalah 2,4. Nah, tinggal kita cari molnya. Nah, berarti mol C, mol itu kan berarti gram per ml tuh, berarti 2,4 dibagi 12. Berarti nilainya adalah 2,4 dibagi 12. Tuh nilainya adalah 0,2 ya. Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah jumlah atom karbon. Kalau yang ditanya adalah jumlah atom karbon, itu sama halnya dengan menanyakan jumlah partikel. Pokoknya kalau ditanya jumlah atom, jumlah ion, jumlah molekul, pasti itu adalah jumlah partikel. Nah, jumlah partikel. Jumlah partikel rumusnya apa? Rumusnya adalah N dikali dengan L. Yang kita masukin berarti N-nya adalah 0,2 dikali dengan L-nya. L itu kan bilangan Avogadro ya. Nah, nilainya itu 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga nilainya adalah 0,2 kali 6, 1,2 ya. 1,2 ya, sorry. 1,2 dikali 10 pangkat 23. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Kemudian selanjutnya gas oksigen di fluorida. Nah, selanjutnya gas oksigen di fluorida OF2 disintesis dari reaksi antara gas F2 dengan gas O2 menurut reaksi berikut. 2F2 ditambah O2 menghasilkan 2OF2. Apakah sudah setara? F-nya 4, F-nya 4, O-nya 2, O-nya 2. Oke, sudah setara. Dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, tekanan awal gas F2 dan O2 itu 1, masing-masing 1. Jika pada gas setimbangan tekanan total gas adalah 1,75, maka nilai Kp reaksi tersebut adalah, nah, kita bikin dulu reaksinya. Berarti 2F2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2OF2. 2OF2. Nah, kita MRS dulu. Nah, kenapa kok MRS? Karena di sini ada kesetimbangan. Kesetimbangan itu yang dipakai adalah ketika dia setimbang, ketika dia sisa, maka kita harus bikin MRS. Sedangkan
nilai 1 atm tadi itu kan masih mula-mula ya, tekanan awal. Nah, ada kata-kata tekanan awal, berarti ya nilai mula-mulanya masing-masing 1. Nah, R-nya berapa? Nah, R-nya berarti karena kita belum tahu nilainya berapa, berarti kita anggap di sini disamai dengan koefisiennya 2x, di sini x, di sini juga 2x. Nah, ini produk tidak memiliki mula-mula. Berarti 1 min 2x. 1 min 2x, di sini 1 min x. Nah, di sini berarti 2x. Nah, dibilang nih, jika pada kesetimbangan tekanan total gas adalah 1,75. Berarti tekanan total gas di sini adalah 1,75. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari x-nya ya. 1 min 2x ditambah 1 min x ditambah 2x sama dengan 1,75. Berarti x-nya berapa? 1 tambah 1, 2. Kemudian min 2x, ini coret sama ini ya, sehingga sisa x sama dengan 1,75. Sehingga x-nya adalah, nanti di sini x-nya biar positif, 2 dikurangin 1,75 hasilnya 0,25. Sehingga saat setimbang ya, saat setimbang berarti bisa didapatkan, nah di sini ya, oke, saat setimbang 2F2 nya ditambah O2 menghasilkan 2OF2. F2 nya berarti 1 min 2x, x nya kan 0,25, berarti 2 kali 0,2 itu 0,5, 1 min 0,5 tetap 0,5. Kemudian O2 nya 1 min x, berarti 0,75. Kemudian 2F2 nya 2 kali x, berarti 0,5 ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam suatu kesetimbangan. Rumusnya apa? Rumusnya produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Nah, berarti produknya OF2 kuadrat dibagi F2 kuadrat gitu ya, dikali O2. Nah, ini semuanya tekanan. Kan sudah dalam tekanan ya, berarti tinggal kita masukin angkanya. OF2 nilainya adalah 0,5, berarti kuadratin, dibagi dengan F2 nya nilainya juga 0,5, koefisiennya 2, berarti juga kuadrat, dikali dengan O2 nya adalah 0,75. Nah, ini bisa coret-coret ya. Nanti KP nya adalah berarti 1 per 0,75 itu kan 3/4, berarti nanti hasilnya adalah 4/3. 4/3 itu sama halnya dengan 1,3 sekian. Nah, berarti jawabannya adalah yang E ya. Nih, jawabannya adalah yang E. Kemudian natrium hidroksida dan asam sianida masing-masing sebanyak 0,1 dan 0,15 mol dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan dengan volumenya adalah 100 ml. Nah, pH larutan yang diperoleh adalah, kalau ada asam sama basa, berarti mereka harus di MRS ya, karena ini mencari pH. Berarti NaOH ditambah dengan HCN, jadinya apa sama apa? NaOH ditambah HCN jadinya adalah NaCN ditambah dengan air H2O. Nah, kita MRS sudah setara semua ya. Tinggal kita masukin karena sudah ada data molnya. NaOH-nya senilai 0,1. HCN-nya 0,15. Nah, siapa sebagai pembatas? Pembatasnya yang habis bereaksi yang kecil ya. Berarti 0,1 bagi 1 0,1, 0,15 bagi 1 0,15. Yang kecil adalah yang NaOH. Karena dia harus habis berarti reaksinya sama. Berarti di sini juga sama ya, karena nilai koefisiennya juga sama. Nah, berarti semuanya di R-nya 0,1. Produk ngikutin ya sisanya. Jadi di sini 0,15 kurangi 0,1. 0,05. Nah, yang ditanya siapa? pH. Nah, dalam suatu reaksi ini sisanya adalah si HCN sama si garam. NaCN kan asam lemah. Sedangkan NaCN-nya adalah garam ya. Kalau sisanya yang lemah sama garam, berarti kita pakainya adalah buffer. Buffer apa? Yang lemah adalah asam, berarti buffernya pakai buffer asam. Nah, buffer asam rumusnya adalah H+ ya,
sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol garam dikali valensi. Tinggal kita masukin, Ka-nya ada 4 kali 10 pangkat min 10, mol asamnya adalah 0,05, garamnya adalah 0,1, valensinya 1. Berarti ini samanya dengan setengah. Jadi setengahnya bisa coret di sini 2, sehingga nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 10. Jadi kalau kita ubah ke pH, berarti nilainya adalah tinggal dibalikin ya, 10 min log 2. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian selanjutnya, nilai energi pengionan ke-1 sampai ke-5 untuk unsur X pada golongan utama berturut-turut adalah 509, 979, 3300, 4400, dan 5700. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion. Nah, ion yang dibentuk apa, itu bisa kita cari dengan melihat golongannya. Nah, X ini golongan berapa? Golongan bisa kita cari dengan data ionisasi. Kita cari data ionisasi yang bedanya paling jauh. Berarti dari 979 ke 3300. Nah, di sini 979 urutannya itu kan urutan kedua, sedangkan 3300 itu urutan ke-3. Berarti pakainya adalah yang data yang sebelumnya. Sebelumnya itu berarti yang awal, berarti yang 2. Jadi di sini adalah golongannya 2A. Nah, kalau 2A, si X ini akan cenderung ngapain? Melepas atau menyerap? Karena dia golongan 2 itu logam, cenderung untuk melepas. Yang dilepas sebesar berapa? Sesuai golongannya. Kalau golongan 2A berarti yang dilepas adalah 2. Kalau golongan 1A yang dilepas 1, golongan 3A yang dilepas juga 3. Nah, gitu. Kalau menentukan unsur X dalam sebuah deretan ionisasi gitu ya. Berarti jawabannya di sini adalah X2 plus atau X plus 2. Nah, itu dia pembahasan soal kimia UTBK tahun 2016. Nah, semoga bermanfaat ya. Kalau belum ada yang paham, belum ada yang mengerti, atau ada salah satu soal yang belum mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, jangan malu-malu untuk bertanya. Tetap dukung channel Kimipedia untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, nantikan video-video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.